Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga saya bisa ceramah di Masjid Agung Istiqomah Bulungan. Kenapa? Judul kita adalah merajut silaturahim. Ustaz, kan ukhuwah. Apa beda silaturahim dengan ukhuwah? Kakeknya, neneknya nikah punya anak, anak-anak ini punya cucu, cucu-cucu ini punya cicit, lahir keturunan. Mereka yang ada hubungan darah disebut dengan silaturahim. Saya dengan Pak Bupati silaturahim atau ukhuwah? Memang kalau kepanasan susah mikir, saya paham. Oke, sekarang kita ulang. Oh, Ustadz nyindir ya? Enggak, saya enggak kepanasan. Kipas angin di kiri 2, di kanan 2. Kalau kakek nenek melahirkan anak-anak, melahirkan cucu-cucu, lalu mereka mempererat hubungan, namanya silaturahim. Tapi antara orang Jawa dengan orang Sunda, orang Minangkabau dengan orang Batak, orang Bulungan dengan orang Bugis, orang Makassar, semua yang tidak ada hubungan darah ini disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Kita di masjid ini yang sama-sama Islam diikat dengan satu ikatan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang tidak seagama dengan kita, yang tidak satu akidah dengan kita, diikat dengan satu ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Wala ana abidum ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Selesai. Apa yang dipermasalahkan? Tidak ada masalah. Yang menjadi masalah mempermasalahkan yang tak masalah, sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika dulu Islam datang, orang Arab Quraisy mengatakan, kami paling mulia, kami paling hebat. Yang paling hina berkulit hitam, budak, miskin, susah, hamba sahaya. Tapi begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, Abu Bakar Quraisy, Bilal Habasyah, Ethiopia, sebagian mengatakan Nubia, Afrika Utara. Apa kata mereka begitu melihat Abu Bakar dengan Bilal datang berjalan? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini Sayyidina Abu Bakar yang membebaskan Sayyidina Bilal. Abu Bakar yang putih Quraisy disamakan dengan Bilal yang berkulit hitam. Kapan baru orang Eropa memuliakan orang kulit putih belakangan? Masih ingat sinetron Little Missy Tuan Baron? Yang ketawa berarti udah tua. Itu masih ada sinetron TVRI 20 tahun yang lalu. Ketika kita tonton siang-siang hari Ahad, hari Minggu, tentang Tuan Baron, Tuan Tanah berkulit putih, punya budak berkulit hitam. Tapi saya mencintainya Tuan Baron. Apa yang terjadi? Kulit hitam diperbudak kulit putih, politik apartheid, akhirnya dibebaskan oleh Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela. Kapan itu? Baru beberapa tahun belakangan. 14 abad yang lalu, Nabi di atas Jabal Rahmah. La farqa bainal Arabi wal Ajam. Tidak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam. Semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab. Adam dari tanah, kembali kepada tanah. Di mana pidato itu disampaikan? Di atas Jabal Rahmah, di padang Arafah, 2 bulan sebelum meninggal dunia. Mestinya di atas padang Arafah itu yang ditanamkan. Jamaah umroh sekarang di padang Arafah ngambil spidol, nulis nama. Hai sayang. Tapi orang Bulungan tidak ada buat begitu. Jamaah umroh dari tempat lain itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini betul-betul nyata. Abdul Somad yang berkulit hitam, pesek, tapi hari ini dimuliakan, dikasih tempat yang tinggi, pakai karpet, pakai meja, pakai botol 300 ml dengan 300, 1 jam ceramahnya.
Dikasih lagi kursi, Masya Allah. Orang di mana-mana berebut mencari kursi. Saya dikasih kursi. Kalau mau tahu rasanya bagaimana sulitnya mencari kursi, tanya pada yang sudah dapat kursi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kok dari tadi gulung baju? Baju baru memang gitu, panas bawaannya. Abdul Somad datang ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali merajut ukhuwah. Jangan sebar-sebarkan fitnah.